tersebut, agar kita bisa mempromosikan acara kita lebih lebih luas lagi. Dan juga kita bisa, membangun stand. Dan juga non-fisik. Non-fisik itu ada media online. Nah, media online tuh, dari media sosial atau, dan media-media sosial yang ada. Dan menjadi admin dari media sosial acara. Nah, media sosial ini sangat krusial untuk pembagian informasi. Lalu ada media partner. Media partner itu mencari dan mengontrol media partner yang dapat bekerja sama dengan acara. Jadi kita belajar untuk bernegosiasi juga di webinar ini. Dan mengkoordinasikan permintaan media partner dengan beberapa bidang yang berkaitan. Karena sebagai humas kita bekerja dengan bidang-bidang lain, kita bekerja dengan erat dengan bidang-bidang lain di kepanitiaan yang sama. Lalu ada desain juga. Dan desain itu tugasnya membuat grafis desain untuk publikasi pada media sosial maupun media cetak. Dan juga membuat grafis desain untuk keperluan konten pada acara. Dan sebenarnya desain itu sangat penting ya, sangat krusial karena humas itu menjaga branding sebuah acara. Nah, desain itu juga merupakan bagian dari branding agar kita mempunyai branding acara yang jelas dan dapat mencapai target audiens yang jelas juga sesuai target audiens kita. Lalu ada registrasi. Registrasi itu membuat alur registrasi seperti teknis tiketing dan sebagainya, dan juga membuat strategi penjualan tiket. Buat apa sih ada strategi penjualan tiket? Strategi penjualan tiket itu dibutuhkan banget gara-gara kita harus mencapai lagi-lagi target audiens yang ingin kita capai, dan juga target-target seperti kuantitas, target jumlah yang sudah kita tentukan. Nah, dalam humas itu kita pasti bekerja sama dengan erat dengan bidang-bidang lain selalu. Kita nggak pernah luput untuk bekerja sama dengan bidang-bidang lain. Nah, ini namanya adalah stakeholder humas, dan stakeholder ini ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Contoh dari stakeholder internal itu bidang-bidang lain di dalam kepanitiaan yang sama. Misalkan kreatif, operasional, sarpras, regis. Nah, kita pasti selalu bekerja dengan erat, dan kita juga pasti selalu tektok dengan bidang-bidang lain di kepanitiaan yang sama. Lalu pada eksternal ada media partner dan juga customer. Nah, kalau kalian udah jadi anak humas nih, apa aja sih skill yang kalian dapetin? Nah, skill pertama itu public speaking. Public speaking sebagai anak humas, kalian tuh pasti dapat berkomunikasi dengan baik untuk penyampaian informasi yang jelas juga. Nah, selanjutnya adalah pintar memilah informasi. Untuk apa sih pintar memilah informasi? Lagi-lagi, sebagai sumber informasi yang utama, kita harus menjadi informan yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang ada. Lalu cara menghandle berbagai tipe orang. Karena kita berhubungan dengan banyak banget orang, kita harus selalu bersikap profesional dan tahu cara menghandle orang dengan baik dan dengan tidak memakai emosi. Lalu kita tepat waktu, yaitu sesuai dengan timeline yang sudah ada. Karena kalau kita tidak tepat waktu, bisa-bisa publikasi acara tertunda, nanti acara jadi sepi, kan jadi banyak struggle ya juga ya. Lalu marketing skills. Marketing skills tuh berguna untuk negosiasi, untuk menarik target audiens agar mereka mau gitu ikut acara kita. Lalu tech savvy. Tech savvy ini maksudnya apa sih? Tech savvy itu sebagai humas, kalian pasti berhubungan dengan media cetak dan maupun media elektronik. Di media elektronik itu, kita harus mengerti media sosial yang ada. Kita juga harus selalu up to date agar kita bisa mengoptimalkan media sosial yang sedang trending ya sekarang. Lalu untuk ngerti desain maksudnya adalah branding. Lalu cekatan, sebagai humas kita harus cekatan menyebarkan informasi dengan cepat. Lalu selalu mencari peluang. Selalu mencari peluang itu maksudnya kita harus selalu up to date dalam informasi dan juga platform-platform online maupun non-online yang ada. Lalu kita dapat banyak relasi juga, dengan berhubungan dengan banyak orang, juga dapat memperluas koneksi-koneksi kita dan perbanyak teman, relasi yang kemungkinan akan berguna bagi kita juga di kepentingan-kepentingan lain di masa depan nih guys. Nah, langkah kerja humas tuh ada apa aja sih? Pertama, itu ada rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu rapat dengan bidang-bidang lain untuk mencari kebutuhan-kebutuhan apa nih yang harus kita lakukan agar optimal semua target acaranya. Lalu selanjutnya ada brainstorming list konten publikasi.
membuat target Medpart, teknis Regis, mungkin guideline desain. Intinya kita semua udah pada dasarnya sudah sama, on the same page, lalu membuat timeline kerja dan RAB. Setelah kita memiliki bahan-bahannya, kita menyusunnya tuh di timeline kerja dan RAB. Lalu setelah timeline kerja jadi, kita merekrut staff dan volunteer, itu untuk membagi-bagi pekerjaan juga, agar beban pekerjaan tuh rata dan optimal juga. Lalu eksekusi, dan setelah eksekusi kita selalu melakukan progress checking. Progress checking itu buat apa? Jadi kan pasti ada timeline yang udah kita buat. Kita tuh harus mastiin, ini nih publikasinya udah sesuai belum? Targetnya udah sesuai belum? Tepat waktu nggak? Tercapai nggak? Seperti itu. Nah, terus kalau pas jadi anak humas tuh pasti tidak luput dari struggle ya, struggle yang ada. Banyak kesusahan juga. Nah, apa aja sih itu? Nah, yang pertama itu ada stakeholder yang kurang responsif. Mungkin dengan kita berhubungan dengan banyak orang, stakeholder internal maupun eksternal itu kurang responsif. Makanya kita tuh harus aktif dalam nge-reach out stakeholder tersebut. Lalu harus selalu adaptif. Misalkan nih ada suatu target publikasi yang nggak tercapai nih, misalnya pesertanya kurang, gara-gara emang waktu itu publikasinya kurang optimal atau ada kendala. Nah, kita tuh harus bisa pintar dengan cepat memutar otak, gimana sih biar kita bisa capai target tersebut. Lalu sabar dan profesional setiap saat. Sabar dan profesional maksudnya dalam menghandle orang-orang, lagi-lagi kita berhubungan dengan orang banyak. Lalu kita harus juga tidak memakai emosi dan menyampaikan informasi dalam zona seabu-abu mungkin. Lalu fast response setiap saat, mobilitas tinggi. Kita sebagai kanal informasi utama, kita harus selalu fast respon, harus selalu sigap, harus selalu siap, dan selalu tahu keadaan dimanapun itu. Lalu mobilitas tinggi, saat acara offline kita pasti ada live report kan ya. Live report itu kita pasti akan selalu berkeliling di acara itu, kita harus mempublikasikan, kita harus membuat konten pada semua bidang dan semua atraksi yang ada tuh secara seimbang gitu, agar semuanya terpublikasi dengan baik. Nah, inovasi humas di masa pandemi itu ada beberapa ya, gara-gara humas tuh selain online tuh identik juga dengan offline-nya. Tapi gara-gara kejadian luar biasa yang terjadi, yaitu pandemi sekarang, jadi ada beberapa yang terhambat. Nah, inovasinya sebagai berikut. Nih ada roadshow online. Roadshow kan biasanya kita sesuai target audiens, misalkan target audiens kita anak SMA. Nah, kita ke SMA, mungkin ada yang sekolah pernah datengin, terus promosi tentang acara ini, ayo ikut yuk. Nah, tapi sekarang gara-gara nggak bisa dilakuin, kita melakukan roadshow online. Selanjutnya TikTok. TikTok tuh sebenarnya bukan hanya TikTok doang ya, maksudnya tuh adalah memanfaatkan benar-benar semua platform media sosial yang ada, agar terjadinya lebih luas juga. Lalu pakai jadwal publikasi online. Gara-gara kita semua online, dulu kan misalkan bagi-bagi nih publikasi online, terus ada yang offline. Karena sekarang semuanya full online, jadi kita benar-benar harus mengoptimalkan publikasi. Agar nih waktu publikasinya tuh nggak terbuang-buang lah ya, dan juga agar orang-orang selalu ingat kayak, oh, misalkan acaranya TOH. Oh, TOH ada loh. TOH exist loh di sini. Oh, TOH tanggal segitu loh. Lalu konsolidasi online untuk penjaga internal antar kepanitiaan. Lalu benchmarking. Kita butuh benchmarking untuk melihat dari eksternal nih. Misal, oh dia pakai platform itu, oh idenya bagus juga nih. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kan dari tadi kita udah memaparkan materi kan nih. Materi humas. Nah, sekarang waktunya mengaplikasikannya nih. Nah, ini aku pertama contohin. Nah, sebelumnya aku mau kasih tips dulu nih untuk menyampaikan materi dengan baik. Nah, jadi di sini tuh aku mau kalian untuk anggap diri kalian adalah influencer yang mempromosikan sebuah acara yang tertera ini di platform media sosial kalian masing-masing. Nah, pokoknya kalian tuh boleh sekreatif mungkin. Nah, ini kan aku udah ngasih tahu dasar-dasarnya nih. Deskripsinya. Aku mau kalian kayak semangat lah pokoknya. Kalian boleh nambahin misalkan yang kata-kata yang menjual banget tentang acaranya. Imajinasi aja nggak apa-apa. Gara-gara ini kan baru latihan ya. Terus aku pengen kalian tuh harus tahu untuk mempromosikan sebuah acara, selling point-nya itu di mana sih? Apa sih kalimat yang akan membuat audiensnya tuh tertarik banget? Lalu kalian harus tahu target partisipan juga.
Karena mungkin penyampaian di target partisipannya yang misalkan orang kerja atau anak SMA atau anak-anak kuliah, universitas itu beda-beda. Nah, jadi teman-teman aku mau contohin dulu ya nih, misalkan dari latihan pertama, dari deskripsi pertama ini. Oke. Halo teman-teman semua SMA, kalian yang masih anak-anak SMA dan kalian pasti masih banyak kan yang bingung untuk ikut open house apa, kalian masih abu-abu dengan dunia perkuliahan kayak gimana sih, kalian masih galau jurusan apa. Nah, Fakultas Teknik Universitas Indonesia akan mengadakan sebuah acara nih namanya Teknik Open House. Nah, Teknik Open House itu merupakan event yang diselenggarakan BEM FT UI untuk memperkenalkan Fakultas Teknik UI beserta departemen-departemen yang ada di dalamnya mengenai kehidupan mahasiswa dalam kampus maupun pasca kampus. Nah, acaranya itu akan ada seminar bersama alumni dan tur kampus, lalu akan diadakan pada 7-14 November 2020. Nah, bagi teman-teman kalian yang pasti masih bingung, ingin tahu tentang mendalam tentang acara ini boleh banget nih diikutin. Apalagi, dan yang paling penting, acara ini bebas dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Udah pasti apa ruginya ikut acara ini. Dan juga, acara teknik open house ini adalah satu-satunya yang menampilkan tur fakultas secara mendalam dan juga tur lab di Fakultas Teknik nih. Jadi tunggu apa lagi? Segera join ya. Jangan lupa untuk daftar. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi di sesi selanjutnya nih aku sebenarnya pengen minta kalian untuk baca nih latihan yang acara teknik operasional sama ini. Dan kalau bisa aku kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian latihan dan aku harap setelah 5 menit ini kalian akan ada yang volunteer nih beberapa, sekitar 3 orangan. Nah, kalau antara atau enggak kalau nggak volunteer, nanti aku akan tunjuk dengan acak ya beberapa ya. Jadi ya boleh banget nih Kak Tia buat dimulai nih countdown-nya 5 menit ya. Oke, 5 menit ya guys. 5 menit ya, coba dipelajari nih di latihan. Nanti aku akan tunjuk berapa, tunggu kalian volunteer. Permisi Kak, mau nanya Kak. Ya. Tadi jaringan saya putus-putus iya, kan. ya. Tadi tentuin apa ya? Maksudnya tentukan apa ya? Tadi di akhir-akhir saya dengar ada yang ditentuin gitu, tapi nggak. Nanti setelah 5 menit waktu latihan, yang skenario yang udah aku tunjukin sekarang, aku harap nanti ada beberapa volunteer. Atau nanti aku akan tunjuk acak beberapa ya. Jadi dipelajarin aja sekarang, dicoba dipraktekin, promosi acaranya sebaik mungkin. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama.
Halo Kak. Iya, kenapa ya? Maaf Kak, mau nanya, itu kita tuh volunteer-nya itu sendiri-sendiri apa bersama teman kita juga apa gimana ya Teh? Makasih ya Teh. Promosinya sendiri-sendiri aja ya nanti kalau yang mau volunteer. Oh, oke Teh, nuhun Teh. Ya, sama-sama. Halo semuanya, ini udah 5 menit ya. Udah 5 menit. Udah mau? Oke. Nah, 5 menit waktunya udah cukup banget kan guys, lebih dari cukup nih. Nah, ada kira-kira ada yang mau volunteer nggak? Selamat Nggak siang, ada yang Kak. mau volunteer nih? Selamat siang, Kak. Saya ingin volunteer. Oh ya, ya udah. Kamu coba, sorry aku kan lagi share screen, jadi aku nggak bisa lihat. Boleh aja perkenalan, nama dan dep. Salam kenal, Kak. Nama saya Tiffany Lupinia dari Departemen Teknik Kimia Angkatan 2020. Jadi ini saya langsung mulai saja ya, Kak. Iya, boleh-boleh. Langsung aja ya. Selamat siang, teman-teman SMA. Kalian masih bingung nih mau masuk jurusan apa? Masih bingung mau masuk kampus mana? Kebetulan banget nih, Fakultas Teknik Universitas Indonesia sedang membuka acara Open House Teknik. Nah, apaan sih itu? Nah, Teknik Open House ini merupakan suatu event yang diselenggarakan oleh BEM FTUI untuk memperkenalkan Fakultas Teknik UI beserta departemen-departemen yang ada di dalamnya. Nah, selain itu, kalian juga akan diperkenalkan terhadap kehidupan mahasiswa di dalam kampus maupun pasca kampus. Ayo buruan daftar deh, nggak bakalan rugi. Ditambah lagi, acara ini gratis loh. Ayo save the date tanggal 7 sampai 14 November 2020. Buruan daftar, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Terima kasih, Kak. Nah, udah bagus banget nih tadi contoh dari temannya ya. Menurut aku udah bagus, dan intonasinya tuh juga udah menjual. Kamu juga udah tahu poin-poin nilai-nilai yang terpenting dari suatu acara tersebut, misalkan kayak fee-nya gratis, dan juga untuk yang selanjutnya nih, boleh banget kalian untuk lebih kreatif lagi, coba lebih inovatif lagi, nambahin poin-poin yang menjual banget deh, misalkan. Bebas aja loh guys, gara-gara ini kan latihan ya, jadi terserah kalian mau seinovatif mungkin. Nah, ada yang mau lagi nggak nih? Kak, aku boleh. Kira-kira 2 orang lagi deh, nanti ya. Oh iya, iya. Kamu siapa? Boleh perkenalan diri, soalnya aku nggak bisa lihat juga. Oke, nama aku Swika Lovlita dari Departemen Teknik Kimia jurusan Biop Angkatan 2020, IKM Muda FTUI 2020. Ya. Aku langsung mulai aja ya, Kak. Ya, boleh langsung aja. Halo teman-teman semua, kalian nih yang mau lulus kelas 12, ataupun yang baru aja nih memasuki dunia SMA. Udah pada kepo belum nih tentang Universitas Indonesia? Bagi yang belum, pas banget nih bagi kalian yang mau mengetahui apa sih Fakultas Teknik di Universitas Indonesia. Banget, Universitas Indonesia lagi mengadakan acara Teknik Open House. Nah, Teknik Open House ini merupakan event yang akan diselenggarakan oleh BEM FTUI
UI untuk memperkenalkan Fakultas Teknik Universitas Indonesia beserta departemen-departemen yang ada di dalamnya. Nah, kalian juga di sini buat yang mungkin masih bingung nih tentang kehidupan kampus, kalian bisa banget nih di sini mendapatkan informasi mengenai kehidupan mahasiswa dalam kampus maupun pasca kampus. Nah, acara yang diadain tuh sebenarnya apa aja sih? Ada seminar bersama alumni dan juga tur kampus. Dan jangan lupa nih, kalian akan diadakan acaranya ini pada tanggal 7 sampai 14 November. Nah, lumayan lama juga kan, jadi kalian bisa menggali informasi lebih banyak nih. Nah, maka dari itu, jangan lupa untuk segera bergabung ke acara Teknik Open House. Dan kalian gak bakal rugi, karena di sini biayanya itu gratis. Jadi, gak rugi banget. Ayo ikut semuanya. Udah, Kak. Makasih. Makasih Sita, bagus banget. Seperti yang udah aku bilang tadi juga udah tahu banget tuh poin-poin utama dari acara yang dipromosikan dan juga saling poinnya. Nah, terus intonasi juga udah bagus banget, nadanya juga udah oke. Nah, teman-teman ada yang lagi nih? Satu volunteer sebelum aku pilih. Saya boleh nggak, Kak? Ya, boleh banget dong. Ya. Saya Dimas Ragil Nuwibowo. Saya dari program internasional. Saya izin volunteer langsung sekarang ya, Kak? Iya, boleh mulai aja langsung ya. Halo semua anak SMA, apalagi yang anak Saintek yang pengen masuk teknik nih, tapi kalian masih bingung mau masuk teknik mana, masuk di mana. Kalian nggak usah khawatir, karena dalam teknik UI ini mengadakan workshop yang berjudul itulah Teknik Open House. Nah, di dalam video ini nih, kita mengadakan room tour, yang dimana room tour ini dari lab, dari kelas, dan semuanya lengkap. Dan kan jangan lupa, di acara ini kita menampilkan seminar alumni dan tour kampus. Nah, kalian juga catat ya, tanggal acara itu adalah dari 7 sampai 14 November tahun 2020. Nah, bagi kalian kan ini kan corona nih, kalian nggak punya uang, kalian nggak usah khawatir, karena acaranya gratis. Kalian catat ya. Sama-sama, Dimas. Makasih banget nih, udah bagus banget nih promosi acaranya. Udah menjual banget juga kan tadi. Udah menjual acaranya gratis. Nah, nih aku mau pilih kira-kira satu atau dua orang gitu ya, yang aku pilih acak. Mau denger aja. Bentar ya. Siapa ya? Siap-siap semua. Aku mau coba aku lihat namanya agak nggak bisa full juga ya ini sebenarnya. DTS Sarah. Boleh banget kan? Ya. Ya boleh langsung aja Sarah. Ya, perkenalan diri dulu juga boleh. Halo Sarah. Sarah nge-lag. Ini Sarah nge-lag ya? Iya, di gua nggak gerak. Jadi gue juga. Yaudah gara-gara Sarah nge-lag guys, yaudah coba kita cari yang lain ya, siap-siap semua ya. Lah, oke. Aku pilih coba DTE Vioni. Boleh di-unmute Vioni, perkenalan diri. Halo Kak, saya Vioni Elizabeth dari Teknik Komputer 2020, anggota BDKM FTUI. Kedengeran nggak Kak suara saya? Ya, kedengeran kok, kedengeran. Ya, boleh banget langsung dimulai, Fani. Halo semuanya, buat kalian yang masih SMA nih, mungkin masih banyak di antara kalian yang belum tahu banyak soal kehidupan perkuliahan, khususnya mungkin yang teknik ya. Kalian bingung nih bedanya teknik A sama teknik B itu apa gitu. Nah, kalian bisa banget nih ikut acara Teknik Open House UI. Nah, Teknik Open House UI merupakan event yang diselenggarakan BMFT UI untuk memperkenalkan Fakultas Teknik UI
beserta departemen-departemen yang ada di dalamnya mengenai kehidupan mahasiswa dalam kampus maupun pasca kampus. Nah, acara yang diselenggarakan itu ada seminar bersama alumni dan tur kampus. Nah, ini acara ini bakal bermanfaat banget buat kalian loh guys. Nambah ilmu kalian soal jurusan di teknik itu kayak gimana, belajarnya apa aja. Nah, buat kalian yang mau ikutan, dicatat ya tanggalnya. Tanggal 7 sampai 14 November. Nah, buat kalian yang khawatir soal biaya, nggak usah khawatir. Karena acara ini gratis kok. Ya. Udah, Kak. Makasih banget Fioni, udah aku pilih secara tiba-tiba. Udah bagus banget juga kok, bagus banget. Aku pilih satu orang lagi ya, satu orang lagi aja deh. Kak, sebentar. Maaf tadi koneksi saya terputus. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah deh, Sarah lagi deh. Iya. Ya udah, coba Sarah sekarang aja Sarah. Apa ya? Pertama dulu ya, Kak. Iya, ya. Perkenalkan, sebelumnya saya Sariska Ardini dari Teknik Lingkungan. IKM udah FTUI 2020. Ini langsung aja, Kak. Iya, langsung aja. Sebentar ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Halo semua, terutama anak-anak SMA nih yang baru aja pengen. Bentar, Kak. Maaf, Kak, saya... Nggak apa-apa, nggak usah panik. Saya aja latihan doang kok. Nggak usah gugup, santai aja, Sarah. Halo semuanya, terutama anak-anak SMA nih. Ada nggak sih yang udah kepo sama UI? Nah, kebetulan UI ini buka acara Teknik Open House nih. Nah, kalian yang pengen banget masuk FTUI, boleh banget nih ikut acaranya. Nah, acara ini tuh isinya ada seminar bersama alumni sama tur kampus juga. Tanggalnya diingat ya kawan-kawan, itu tanggal 7 sampai 14 November 2020. Nah, bagi kalian yang mau ikut, boleh banget nih, soalnya ini juga bebas dipungut biaya kan, makanya join lah sekarang. Ya, gitu. Makasih banget Sarah, nggak usah gugup, nggak apa-apa kok. Santai aja, kita di sini kan semua masih belajar juga kan ya. Nah untuk selanjutnya, tadi kan kita udah latihan nih tadi. Menurut aku semua contoh-contoh yang tadi tuh udah bagus banget. Nah perlu aku highlight lagi nih, kalau kalian promosi acara yang perlu kalian tahu untuk mempromosikan acaranya itu lebih bagus lagi, itu kalian harus tahu selling point acara tersebut. Ini paling penting. Dan kalian juga harus tahu target partisipan biar kalian nggak salah menjual gitu guys. Itu penting banget ya. Juga kalau dari kalian tahu target partisipan, cara penyampaian kalian tuh bisa lebih beda. Mungkin kan anak SMA kalian bisa lebih santai dan bisa lebih asik agar anak SMA berasa lebih asik nih, relatable nih. Dan kalau misalkan kalian promosinya ke universitas atau instansi-instansi yang formal, kalian juga harus lebih formal bahasanya, lebih formal gayanya, gitu. Nah, untuk selanjutnya akan ada workshop juga nih, workshop lagi. Nah, tapi bedanya kalian akan membuat tugas workshop penjelasan ini. Kayak gimana sih buatnya? Sebenarnya kayak sama aja yang dari tadi udah kita praktekin ya. Tadi udah kita praktekin, tapi nanti akan dikumpulin, nanti moderator akan nulis link pengumpulannya, ya, dan ini rincian acaranya, tanggalnya, fee-nya berapa, target partisipan. Nah ini kan aku deskripsinya singkat aja ya, kalian boleh coba research aja lagi, mungkin lebih dalam kalau kalian mau, untuk biar kalian bisa nambah-nambahin selling point-nya. Kalian cari apa sih selling point-nya acara Java Jazz ini, apa sih target partisipannya biasanya yang ikut tuh apa sih? Biasanya mungkin orang dari umur segini sampai segini, atau penyuka musik, apakah yang datang penyuka musik jazz doang atau enggak, atau masyarakat umum, atau yang suka musik-musik lain juga suka datang ke Java Jazz. Kulturnya gimana sih gitu. Nah, nanti tugasnya tuh berupa video. Kira-kira penjelasannya kurang lebih semenit lah ya, nggak perlu panjang-panjang juga. Biar promosi, biar nggak bosan juga dengarnya. Nah, gitu aja sih. Ada yang mau tanya nggak tentang tugasnya? Nanya, Kak. Oh iya, boleh. Itu kan tanggal acaranya, kalau dari sekarang kayak masih jauh ya. Itu kita bikin videonya dengan asumsi itu pada masa itu masih corona. Enggak, ini kalian buatnya skenario biasa aja. Bener-bener biasa aja. Kayak kalian beranggapan ini nggak ada kejadian luar biasa, udah pokoknya promosi aja kayak biasa gitu. Ada yang mau nanya? Ya, udah jelaskan tadi. Kalau mau nanya, bisa perkenalan diri dulu aja ya.
Oke. Nama saya Raffi Adiarsyah Sastra Negara dari Program Internasional. Ingin bertanya tentang skenario-nya. Ini kita boleh terserah kita atau jadi kayak nggak harus dari based on kayak acara aslinya atau gimana, Kak? Skenario maksudnya skenario-nya kayak gimana nih? Kan deskripsi acaranya kayak singkat. Ada deskripsi acara singkatnya, terus kita mau mempromosikan ke misalkan target acaranya siapa, dan kita mau mempromosikan ada ini loh, ada acara B, ada acara C, itu kita boleh mungkin ngasih acaranya atau sesuai dengan apa yang ada di Java Jazz-nya gitu. Ya, kalau untuk garis besarnya ya boleh kalian nggak usah jangan melenceng terlalu jauh ya dari Java Jazz-nya, dari deskripsi singkat yang udah aku kasih. Dan mungkin kalau kalian mau ngasih bumbu-bumbu, misalkan kayak nambahin ada gestar ini loh yang jual, itu juga boleh. Pokoknya sekreatif kalian aja, tapi dasar-dasarnya masih sama gitu. Udah jelas? Terima kasih, Kak. Saya mau nanya, Kak. Ya, boleh. Kenalin, saya Brian Indarto Giovanni Firjatullah, biasa dipanggil Brian. Anggota dari Teknik Elektro 2020, anggota muda IKM FTUI 2020. Nah, saya mau nanya, Kak, untuk videonya sendiri tuh muka kita harus kelihatan atau boleh dalam bentuk video animasi gitu? Kalau bisa muka kalian kelihatan ya, karena kan kalau dari perumasan pasti kita sendiri juga yang menyampaikan, kan kita yang ngomong, kita yang menyampaikan, karena mimik dan intonasi dan gestur tubuh itu juga penting juga kalau dalam menyampaikan informasi. Jadi muka kalian aja kalau bisa ditampilkan. Gitu. Baik, Kak, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Kak, saya mau nanya, Kak. Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki Hamis dari Teknik Elektro, anggota muda IKM FTUI 2020. Saya mau nanya, kalau videonya kurang dari 1 menit, boleh tetap dapat nggak, Kak? Boleh, tapi aku mau ngeset minimal banget ya kalau bisa 45 detik atau 30 detik lah ya. Pokoknya jangan pendek-pendek juga. Kan kalian harus ngeelaborasiin acaranya juga. Kalian kasih tahu saling poinnya apa juga. Jadi menurutku kalau secara logis kayak gitu sih nggak mungkin kurang dari 30 detik ya. Karena kalau kurang dari 30 detik pasti itu terlalu general. Tuh. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah cukup. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Kenalin, nama saya Zaril Hamid dari Departemen Teknik Sipil IKM Muda. Mau nanya, Kak, kalau ini tuh misalnya sekarang kan saya masuk divisi humas kan. Terus nanti kesananya bakal tetap di humas atau bisa ke divisi yang lain ya, Kak? Kesananya tuh maksudnya untuk ke depannya. Untuk selama kalian di IKM ini. Iya gitu. Kalau ada iya. Iya, Kak. Enggak lah pastinya. Kalian nggak mungkin dikekang sama satu divisi doang gara-gara pas webinar ini kalian milih humas. Nanti terbuka juga kok buat kalian buat coba-coba divisi lain, penelitian lain. Nah, gitu. Oke, Kak. Makasih. Soalnya apa ya? Nggak bisa banget, Kak, ngomong-ngomong kayak tadi gitu. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Semua di sini belajar juga kan ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan workshopnya udah dulu ya di situ. Dan aku makasih, terima kasih udah dengerin pemaparan divisi humas ini dan semoga bermanfaat. Kalau mau tanya-tanya lagi ke aku tentang perhumasan atau tentang yang lain juga bisa kontak aja di @moraskar. Nah, gitu aja. Terima kasih semua. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Nuhun, Teh. Aku lupa ngingetin juga, ini bisa di ya tugasnya. Karena kalian nanti buat tugas dari deskripsinya juga kan. Semua boleh di-capture tugasnya. Oke, perkenalkan lagi.
Gua Tia, Teknik Elektro 2019, anggota aktif IKM FTUI 2019. Sebelumnya makasih banget nih buat Maura yang udah maparin apa itu humas dan segala macamnya, sampai dibikinin juga workshop-workshopnya. Nah, mungkin masih ada yang kepo nih tentang perhumasan, ada yang pengen ditanyain tapi tadi belum sempat terjawab. Mungkin bisa langsung dibuka aja sesi tanya jawab buat 3 orang pertanyaan dulu. Bilang tanya di kolom chat. Udah, ayo ada yang mau bertanya? 3 orang penanya dulu. Saya mau nanya, Kak. Saya Pafit dari Departemen Teknik Kimia. Pafit, Nah, sesuai instruksi aja ya. Sebelumnya langsung aja di komen di kolom chat tanya gitu buat 3 orang penanya dulu. Oke, terima kasih, Pafit. Udah 2 ya, 1 lagi mungkin bertanya. Oke, karena udah 3 bisa langsung aja dari DTK Pak Fitraj, dipersilahkan bertanya. Jangan lupa perkenalkan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Pak Fit. Iya, Kak. Saya kira tadi nanya di chat, Kak. Saya lagi ngetik tadi. Oh, enggak. Maksudnya buat absen aja yang mau nanya. Kalau tanyanya langsung aja pakai mic. Ya. Oke, jadi saya Pak Fitraj dari DTK. Saya mau nanya kan sebelum kita ngebahas tentang videonya itu, tentang promosi Java Jazz atau acaranya gitu, kita perlu ngasih tahu nggak introduksi diri kayak kita dari departemen mana atau nggak dari humas gitu, atau langsung ke situ aja ke bahasannya. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Buat selanjutnya dari program internasional, Dimas, silakan bertanya. Ya, perkenalkan, saya Dimas Ragen Wibowo dari program internasional, anggota aktif IKM Muda. Kan tadi saya sudah mencoba simulasi. Nah, saya itu kan tadi awalnya kan pas waktu 5 menit kan dikasih waktu untuk menyiapkan kata-kata nih. Nah, tapi kan pas saya nyiapin kata-kata, tiba-tiba pas saya presentasiin, pikiran saya ngeblank di tengah-tengah. Nah, itu ada tips atau trik nggak buat kita nggak usah ngeblank? Karena kan tadi kata-kata saya banyak yang belit ya. Saya fokus lagi pas sudah di kata-kata keuangan. Nah. Oke, makasih Dimas. Oke, selanjutnya lanjut aja. Nisrina dari DTS, silakan. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Nisrina Yumna Dwitia dari Departemen Teknik Sipil 2020 IKM Muda FTUI 2020. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa Humas membawahi beberapa bidang-bidangnya. Lalu di antara bidang tersebut ada juga bidang desain, di mana saya juga ingin menanyakan apakah Humas harus selalu berbicara seperti yang tadi dicontohkan. Soalnya mungkin masih banyak di antara kita yang tidak terlalu percaya diri ketika berbicara, namun ingin di balik layar dari Humas itu sendiri seperti mendesain. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih buat Nisrina atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung aja Maura jawab satu persatu dari awal. Yuk, terima kasih. Tadi yang pertama kali bertanya siapa, Pafit ya? Sorry, aku lihat dulu. Ya, Pafit dari DTK. Pafit tuh nanya tentang tugasnya ya. Tentang tugasnya tuh perlu kenalin diri nggak? Dari dep mana? Sebenarnya ya boleh aja sih. Sebenarnya kan inti utamanya kalau dari perhumasan ini kalian promosi tentang acaranya kan ini aku pengen kalian berandai-andai jadi influencer. Jadi mungkin bisa aja nanti kalau kalian buat tugasnya saya kalian misalkan namanya saya Maura Teknik 2019 akan promosi tentang acara ini. Oke, mulai dari sekarang kayak perkenalannya tuh nggak termasuk sama promosi acaranya, mungkin dipisah aja gitu. Bebas aja sih. Oke, terus udah jelas ya Pak Fit, semoga. Nah, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terus selanjutnya ada Dimas ya. Dimas ya, tadi Dimas saya nanya tentang tips biar nggak ngeblank. Nah, mungkin emang kalau dalam perumasan, kalau kalian yang public speaker ya, yang public speaking, yang kalian ngomong depan, jadi MC, suka ngeblank, suka bingung. Tapi kan biasanya nge-MC tuh
tergantung sih konteksnya apa, nge-MC atau presentasi sendiri. Kalau MC kan biasanya ada partner MC-nya. Kalau kalian ngeblank atau apa, kalian tuh bisa coba ngelempar aja, atau kalian lupa nih kontennya apa, kalian coba ngelempar ke partner kalian. Misalkan nama partnerku Andi, misalkan kayak, iya Andi, nah gimana nih Andi kelanjutannya? Misalkan kalian lempar aja kalau kalian ngeblank banget. Dan kalau kalian ngeblank, belibet, itu lebih baik, banyak juga yang kalau ngeblank, kata-katanya tuh bisa jadi kayak banyak itu gara-gara otak kita lagi proses untuk berpikir kan tentang kata-kata selanjutnya. Nah, itu kalian bisa ambil waktu sejenak aja. Kalian kayak diem, kayak tenangin diri dulu aja, kayak diem. Itu sebenarnya untuk controlling audience juga ya, dengan kalian diem sambil kalian mikir mau ngomong apa, tenangin diri dulu, sambil perhatikan suasana, baru kalian ngomong lagi. Nah, setelah diam sejenak itu, biasanya pikirannya tuh lebih clear dan lebih plong juga, gitu. Nah, oke. Terus selanjutnya, tadi terakhir pertanyaannya dari Nisrina ya. Nisrina bertanya tentang apa harus berbicara seperti dicontohkan. Kalau misalkan aku lebih mau di divisi yang desain-desain gitu, kayak di bawah humas tapi desain dan maunya di belakang layar gitu, gimana? Nah, itu lah aku balikin lagi, sebenarnya kalau dalam divisi yang dibawahi oleh, diatasi oleh humas, yang di bawah humas, itu tuh ada banyak ya sebenarnya pilihannya tuh dapat dikombinasiin juga. Jadi sesuai kepanitiaan yang kamu ikutin. Nah, misalkan kepanitiaan yang lagi aku ikutin, teknik open house. Teknik open house itu humasnya tuh ngebawahin hanya ngatasin media partner dan publikasi. Karena dalam kepanitiaan teknik open house itu udah ada di bidang lain, divisi kreatif. Nah, divisi kreatif itu membawahi desain, habis itu dokumentasi, video editor gitu. Nah, kalaupun sebenarnya sesuai konteks organisasi dan kepanitiaannya nih Serina, tapi biasanya hubungan antara publikasi, misalkan humasnya publikasi dan desain-desain itu tuh selalu erat sih, selalu erat gitu. Jadi walaupun kamu maunya lebih fokus ke situ, tapi kalau kamu udah terjun ke dunia perumasan, pasti kamu akan belajar pelan-pelan juga tentang public speaking, dan akan terlatih juga, walaupun mungkin itu bukan main interest atau skill utama kamu gitu. Nanti lama-lama akan terlatih juga kok. Gitu, Nisrina. Nah, udah cukup ya Nisrina? Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya boleh, Atia. Oh iya, karena waktunya masih, ini udah terjawab semua ya tadi? Yang sesi 1, oke. Karena waktunya masih agak banyak juga, mungkin tadi yang masih belum berkesempatan bertanya, bisa tanya lagi, dibuka sesi 2, 3 orang penanya. Kalau nggak memenuhi 3, mungkin diudahin saja, tapi kita coba dulu ya, kali-kali. Ada 1 orang, ayo 2 lagi, mungkin. Tanya aja apa aja, tentang humas. Tentang humas, atau tentang organisasi juga ya, boleh. Betul. Ditunggu sampai 255 kali ya? Kalau belum, oh udah ada 2. Yuk 1 lagi, nanggung guys. Yuk. Yuk. Iya, boleh banget. Yuk, 1 lagi. 1 lagi. Kita di sini santai aja ya, tanya jawab, ngobrol-ngobrol biasa aja. Yeay, udah. Oke, 3 orang. 3 orang. Jadi untuk yang pertama dari DTS Muhammad. 3 orang pertama. Muhammad siapa? Tapi ini yang pertama, aduh, sorry. Muhammad. Ya Allah, namanya Muhammad. Oh, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, silakan bertanya. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Iqbal. Aku dari Departemen Teknik Sipil 2020, anggota IKM Muda 2020. Izin tanya, Kak, berkaitan sama yang promosi tadi, berarti itu kalau saya lihat itu mirip kayak voice over sama
penyiar radio gitu ya Kak, kayak bicaranya Kak. Berarti itu kita perlu kayak belajar nggak sih ya kayak teknik-teknik kayak gitu voice over kayak low tone, high tone gitu-gitu untuk dapat menarik lebih banyak peminat gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Iqbal. Selanjutnya langsung Tadi aja. Katia ada yang salah ya itu yang ngomong tanya pertama tuh sebenarnya Raffi Adiarsyah. Sorry, maaf banget Raffi tadi ke scroll duluan ke bawah. Oke, selanjutnya bisa Raffi aja. Silakan. Iya, Maaf ya Raffi. Kak, iya Kak, nggak apa-apa. Nama saya Raffi dari Program Internasional 2020. Ingin bertanya mengenai divisi tadi kan ada 4 ya Kak yang telah dipaparkan. Untuk masuk divisi tersebut, itu apakah ada seleksi atau anggota humas harus memiliki kemampuan untuk 4 divisi tersebut? Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Raffi pertanyaannya. Oke, yang terakhir langsung aja Yemima dari Departemen Teknik Kimia. Silakan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Yemima Saresi Langit dari DTK 2020. Saya ingin bertanya, tadi kan di Humas itu ada beberapa divisi ya Kak. Kurang ngerti kayak sistemnya tuh gimana, jadi dari yang desain mungkin ke publikasinya dan lain itu sistem kerjanya tuh kayak gimana Kak lebih lanjutnya. Makasih banyak Kak. Oke. Bentar ya. Oke, aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Tadi dari Muhammad Iqbal ya. Muhammad Iqbal tuh nanya untuk public speaking tuh perlu belajar intonasi nggak sih? Kayak penyiar radio. Nah, menurut aku dalam public speaking yang baik itu, intonasi itu juga sangat penting ya. Selain ekspresi dan gestur, intonasi itu penting banget agar target audiens yang mau kita sampai, kita tuh ngomong mau menyampaikan informasi apa, tuh jelas dan mereka tertarik juga dengerinnya. Coba kalau kamu misalkan ngomong nyampein jadi ya teknik open house seru banget ya acaranya, gratis loh guys, ikut yuk teknik open house. Nggak ada intonasi, nggak ada naik turun kan, dengernya juga gimana ya, bosen kan, ngantuk, kayak nggak tertarik, kayak apaan sih ini kok penyampaiannya nggak menarik banget. Jadi sebenarnya intonasi itu penting banget guys dalam public speaking dan penyampaian informasi gitu. Izin nyambung Kak. Iya. Terus kalau yang bedain kayak kan kalau tadi teman SMA ya kayak itu kan kita bisa kayak seangkatan aja gitu kan ngomongnya. Terus kalau misalnya targetnya kayak ibu-ibu, bapak-bapak gitu, itu kita intonasinya tuh gimana gitu kan? Sebenarnya kalau untuk intonasi, menurutku untuk target audiens yang berbeda nggak jauh beda banget ya, tergantung konteks acara juga. Kayak tadi aku promosi ke anak SMA, misalkan aku pakai kata-katanya aku kamu kayak ayo guys, dari kalian anak SMA, atau intonasi juga bener-bener jumpy banget nih, kayak bener-bener terdengar banget intonasinya tuh berbeda, semangat banget. Tapi mungkin kalau dalam konteks acara yang berbeda, misalkan perusahaan, kalian promosinya ke senior-senior yang lebih tua di atas kalian, itu kalian nggak mungkin dong kalian ngomongnya aku kamu, pasti saya anda, itu pertama, ngomongnya saya anda. Terus mungkin nadanya nggak mungkin yang dengan ajak kalimat yang di strukturnya lebih baik, bisa nggak cuman misalkan kalian lagi promosiin ada webinar saham misalkan ya, webinar saham kayak Bapak Ibu ayo ikut webinar saham yang ada di perkantoran, kan nggak cocok ya, nggak sinkron dengan latar yang ada. Mungkin kalian bisa lebih dengan dengan mengikuti webinar ini akan ada pembicara dari ini, pokoknya lebih tenang pembawaannya dan lebih jelas, pokoknya lebih nggak ada embel-embel tambahannya gitu sih, dan kata-katanya juga lebih formal, gitu aja sih. Tuh. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari siapa tadi? Raffi nanya, kan aku udah maparin beberapa
beberapa bidang nih yang biasa dibawahi oleh humas. Ya. Terus harus bisa semua bidang itu nggak sih diseleksinya berdasarkan bidang itu nggak sih? Nah, aku mau nge-share dari pengalaman aku aja ya. Kan aku di BEM relasi. Relasi itu kalau di bawahnya Kominfo tuh sama dengan humas ya. Sebenarnya di setiap IM, setiap organisasi atau setiap kepanitiaan, nama-namanya tuh bisa beda, bisa relasi, publikasi, humas, tapi intinya tuh tetap sama ya guys sebenarnya. Nah, aku contohnya dari pengalaman aku di BEM. Pengalaman aku di BEM itu aku ada di koridor Kominfo dan aku relasi di koridor Kominfo itu ada media dan relasi. Nah, relasi itu kalau aku lebih ke publikasi secara offline. Pokoknya kalau relasi itu yang tampil secara lebih muncul di panggungnya lah ya. Lebih muncul di panggung kalau anak relasi. Lebih jadi MC, jadi bicara di sini, moderator, gitu. Nah, sedangkan kalau media, nah kan tetap dua-duanya humas ya, tapi bidangnya beda nih. Media itu lebih kayak yang desain, lebih pokoknya fokusnya ke media sosial. Pokoknya sebenarnya kerjanya lebih di belakang layar lah ya. Nah, tergantung acara kamu apa biasanya. Semua itu dipisah-pisah sih, dan humas itu juga general banget ya sebenarnya. Makanya aku jelasin bidang-bidang yang dibawahi oleh humas. Soalnya biasanya bidang-bidang humas itu mengerucut lagi. Jadi kalau misalnya kalian mendaftar organisasi atau kepanitiaan, itu tuh kalian milihnya biasanya ya nggak sekedar humas doang gitu. Biasa kalian milih publikasi, gitu. Kreatif gitu. Cukup menjawab nggak ya, Raffi? Iya, Kak. Makasih, Kak. Nah, oke, pertanyaannya yang selanjutnya ada dari Yemima ya. Yemima nanya, di divisi di humas sistemnya kerjanya gimana? Aku lagi bingung nih, maksudnya yang kamu maksud dengan sistemnya tuh gimana? Maksudnya koordinasi dengan bidang lain atau gimana ya? Koordinasi antar bidang di humasnya, Kak. Oh, antar bidang di humas ya? Aku contohin lagi dari pengalaman aku di ini ya, ini di bawah humasnya aja atau antar bidang di kepanitiaan? Humas dengan ini, humas dengan itu. Boleh dua-duanya deh, Kak. Nah, kalau koordinasi dengan antar bidang di humas, misalkan media partner dan publikasi, itu akan selalu bersinggungan ya. Gara-gara media partner kan, kalau media partner nih mau media partner kan pasti kalian nitip poster atau nitip jarkom yang ada nih. Siapa sih yang buat? Yang buat itu pasti publikasi. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan hubungan dari humas dengan bidang-bidang lain di kepanitiaan tersebut, misalkan humas nih, aku humas, tapi aku mau koordinasi sama operasional nih. Operasional tuh biasanya yang acara, biasanya ada bawahnya tuh juga LO. Nah, itu kan pasti yang gimana ya? Yang mempublikasikan tentang konten-kontennya itu tuh dari humas. Intinya tuh humas tuh bener-bener nyambung ke semua bidang sih. Gara-gara kan pasti semua bidang punya konten publikasi sendiri kan. Nah, kita tuh yang jadi wadahnya. Kita jadi yang wadah, terus kita yang menyalurkannya. Salah satu kepanitiaan. Gitu. Ya, cukup menjawab? Cukup, Kak. Makasih. Sama. Udah semua ya? Iya, udah semua. Tapi aku lihat di kolom tanya ada 2. Masalah, gimana? Oke, kalau masih ada yang mau nanya bisa dibuka sesi lagi. Ini udah ada 2. Kalau misalnya ada satu lagi bakal dilanjut. Kalau enggak mungkin bakal diselesain. Ntar dulu. Ini gue nge-lag lagi. Tadi udah ada. Enggak kok, satu doang tadi. Cuman si Zulfikar. Masuk aja. Cuman Zulfikar aja. Coba dikasih waktu mungkin 1-2 menit. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, 3 orang penanya. Berarti 2 lagi. Kalau enggak mungkin bisa disudahin aja. Kasih waktu ya sampai 3:07 lah ya. 0 berapa? 3:07, 2 menit kali ya. 1 menit. 2 menit lah. Oke, 2 menit.
Kalau nggak ada, oke. Satu orang penanya lagi ya. Kalau enggak, langsung disudahin. Ini udah ada Zulfikar sama Iqbal. Ini Dava mau nanya, apa gimana? Dava Rizky, DTK. Halo? Nanya nggak? Maaf Kak, nggak jadi Kak. Oke, berarti cuma 2 ya, karena cuma 2, nggak sampai 3. Mungkin sesi tanya jawab ketiga ini diudahin aja, karena juga kebetulan udah azan asar, takutnya ada yang keganggu ibadahnya. Kalau gitu, sebelumnya mau ngingetin sebentar buat tugas yang tadi dikumpulinnya kemana, dan deadline-nya kapan. Bentar ya guys. Bisa lihat di kolom chat, itu di situ pokoknya udah lengkap banget keterangan-keterangannya, dan deadline-nya besok ya, hari Minggu tanggal 27 September jam 23.59. Kalau bisa jangan terlalu mepet, takutnya kan internetnya kayak lama gitu. Apa gimana, ntar namanya malah nggak kemasukan. Mungkin itu aja sih buat breakout room kali ini. Makasih juga buat Maura yang udah nyampein segala macemnya. Jangan lupa abis ini minum karena dari tadi ngomong mulu. Oke. Makasih semuanya yang udah dateng buat mendengar materi tentang humas ini. Dan yaudah abis ini bisa langsung live. Sebelumnya mau pantun dulu. Tolong dicakep gitu ya, biar rame aja. Ikan hiu ketiban palu. Cakep. Cakep. Yuk, Boleh. 2020 semangat 2020. Cakep. Makasih banyak ya semuanya. Semuanya jangan lupa bilang makasih dong ke Kak Mauranya. Makasih Kak Maura. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Jangan lupa ya itu tadi link pengumpulan tugasnya. Iya, Kak. Kan gara-gara lupa dia bilang cakep. Ya ini yang tadi nanya udah aja ya? Udah kan yang cuma tadi 2. Masih ada 2 orang. Nggak apa, udah 2. Maaf Kak, saya ingin bertanya. Iya, kenapa? Boleh Kak. Kenalin Kak, saya Tia Duesha dari DTMM. Saya mau nanya, tadi kan saya udah buka linknya ya Kak. Itu kita
topiknya tentang Java Jazz Music Festival atau yang sesuai di linknya, Kak? Ntar gue juga belum buka link. Soalnya di linknya sesuai NPM topiknya, Kak. Sesuai apa? Sesuai NPM. Kayaknya buat itu apa namanya biar samaan semua, kayaknya mending ngikutin yang ada di linknya aja deh. Karena di linknya kan juga udah. Berarti yang tadi nggak jadi, Kak? Berarti yang Java Jazz. Tunggu sebentar ya. Oke, Kak. Makasih yang udah nanya. Lo tadi siapa yang nanya? Maaf. Iya, Kak, dari DTMM, Kak. Kalau tadi barusan gue nanya sama yang buat soalnya, katanya disuruh jawab pertanyaannya sesuai sama yang ada di link bit.ly-nya itu aja. Oh iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi sebelum kita pada live semua? Kak, mau nanya, Kak, kalau yang Java Jazz tadi berarti masuknya ke konser ya, Kak? Iya, Java Jazz konser. Maksudnya masuk ke yang konser? Di linknya ada acara sosial, ada acara charity, ada konser juga. Iya, betul. Java Jazz Kasih, konser. Oke. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Jika saya boleh bertanya, Kak? Ya. Di webnya kan bilang kalau tugas divisi diupload dengan format PDF. Nah, kalau buat video, masa formatnya PDF, Kak? Oh, ya berarti yang video kalau nggak bisa di PDF kan, ya udah. Berarti yang bentuk video aja kan, nggak mungkin juga video bentuk PDF. Itu mungkin buat tugas divisi yang lain kali, yang bukan buat video. Ada lagi yang lain, teman-teman semua yang masih ada di room? Mungkin kalau misalnya nanti ke depannya masih ada bingung, kan ada kontak personnya, bisa aja langsung di PC. Untuk sekarang mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya? Kak, boleh bertanya? Boleh. Ini kan topiknya ada macam-macam nih. Terus kita ngadain acara aja atau yang udah ada? Itu di situ ketentuannya bukannya sudah ada ya pakai pakai nomor NPM ya kalau nggak salah. Iya, cuman kan kayak turnamen olahraga. Terus kita nggak ada acara atau? Oh iya boleh sekreatif kalian semua aja. Kayak ada acara event apa gitu. Apa aja kok, bebas. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Kak, boleh izin bertanya? Boleh banget. Kenalin nama saya Nikita Kusuma dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material IKM Muda 2020. Saya ingin bertanya, Kak, untuk videonya sendiri harus portrait atau bisa landscape dan portrait? Gimana, Kak? Biar lebih enak dilihat biasanya landscape sih. Mending landscape aja. Kak. Iya, biar yang nonton juga enak. Iya, sama-sama. Oke, baik, karena waktunya sudah tinggal 15 menit lagi.
Mungkin detik-detik terakhir ini masih ada yang ingin bertanya. Kalau tidak akan saya sudahi. Oke. Oh, masih ada? Oh iya, kenapa? Perkenalkan, saya Fiargina dari Departemen Teknik Elektro, anggota muda IKM FTUI 2020. Ini saya mau bertanya kan soal pengumpulan cuma ke link ini aja kan ya, nggak ada harus di-share atau... Ya, betul banget. Di situ aja pokoknya. Baca aja lengkap, itu udah detail banget di situ. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Masih ada teman-teman semua? Oke deh. Kalau udah nggak ada, mungkin disudahin saja sesi kali ini. Sebelumnya gue mohon maaf kalau ada salah kata atau gimana, atau kata-kata yang nggak enak. Jadi kenalin lagi, Tia, Teknik Elektro 2019, anggota aktif IKM FTUI 2019, izin undur diri. Makasih ya semua. Semangat, Mabim ya. Gue Bisa juga langsung ya. dari Divisi Humas Maura, 2019. Semoga ini tadi bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah. Sukses semua Mabim ya. Semangat. Terus semangat ya sampai akhir. Jangan malas-malasan. Siap, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih Selamat banyak, ya. Kak. Makasih banyak, Kak. Dadah, Kak. Makasih, Kak. Mana ini? Kak. Saya udah pergi ya? Ya, kenapa? Tadi dia mau nanya. Saya mau nanya Kak sebenarnya, Kak. Kenapa? Jadi Sedikit ini ya. jadi ini yang di bit.ly kok beda tugasnya sama yang Java aja apa gimana sih, Kak? Iya, jadi ternyata buat tugasnya ini divisi ngikutin yang ada di link itu aja biar semuanya sama gitu. Jadi bukan Java aja, Kak? Iya, pokoknya sesuai yang ada di bit.ly-nya aja. Masih, Kak, saya kurang fokus tadi, Kak. Iya, nggak apa-apa, tadi juga ada miss. Iya, makasih. Udah bisa di live ya, teman-teman.